Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Yus. Saya Chandra dari 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat sparkline dan penggunaan di sparkline. Yang pertama pada sheet 1 ini ada 3. Sparkline diperkenalkan ada 3 jenis, yaitu light sparkline, column sparkline, dan wind or loose sparkline. Cara membuatnya cukup sederhana, hanya perlu kita select, lalu kita masuk ke bagian insert, di bagian sparkline kita pilih yang lain. Nah, di sini keluar choose where you want the sparkline to be placed, kita pilih H3 sampai H7, lalu kita OK. Nah, maka keluar sparkline-nya seperti itu. Hal yang sama kita lakukan pada kolom sparkline, kolom sparkline. Kita masuk ke insert, kita pilih yang kolom, lalu kita pilih H11 sampai H15. Nah, OK. Lalu untuk wind or loose sparkline, sama, kita select semua, insert, lalu kita pilih yang wind or loose sparkline. Kita masukkan location ring-nya, kita pilih H19 sampai H23, tepat di samping data. Nah, seperti itu. Lalu untuk sheet kedua, di sini saya akan menggunakan line sparkline untuk semua data ini. Insert, line sparkline, kita pilih di N4 sampai N12. Nah, lanjut. Nah, di sini ada beberapa angka atau data. Di sini saya menunjukkan perbedaan sparkline pada tiap tab atau tiap kolom ini jika dibesar, kecil, tinggi, lebarkan. Saya select semua dulu, lalu insert, saya pilih yang lain. Nah, di sini saya akan masukkan di sebelah sini yang pertama. Terlihat sparkline-nya seperti begitu, tapi akan beda bentuk meskipun dengan data yang sama jika kita memasukkan pada tempat yang memiliki panjang. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat lagi di tempat yang bentuknya kotak. Lalu terakhir kita buat yang bentuknya memanjang ke bawah. Kita pilih di sini saja, lalu kita panjangkan ke bawah. Nah, terlihat bahwa bentuknya ini beda-beda tergantung dari besar atau panjang dari kolomnya tersebut. Lalu untuk sheet 4 di sini, ini mulai masuk ke penggunaan sparkline. Pertama kita buat dulu. Di sini saya akan membuat satu-satu, tidak langsung semua, karena nanti tujuannya juga beda-beda. Buat dulu semuanya. Nah, di sini di sebelahnya ada kata-kata default, matter, high point, low point, first point, last point, sama negative point. Nah, di sini itu tujuannya itu seperti begini.
Untuk default kita tidak akan menggunakan apa-apa. Untuk marker di bagian show sini pada desain, di sini ada pilihan high point, low point, negative point, first point, last point, dan marker. Kita centang yang marker. Nah, lalu pada high point, low point, kita pilih yang centang yang high point dan low point. First point, last point sama, kita centang yang first point sama last point. Negative point, kita centang yang red point. Nah, di sini perbedaannya adalah marker ini dia menunjukkan tiap titik pada sparkline. Untuk high point, low point, dia hanya menunjukkan titik terendah dan titik tertinggi. First point, last point, dia menunjukkan titik awal dan titik akhir. Untuk negative point, dia menunjukkan nilai negatif pada data tersebut. Masuk ke sheet 5. Di sini saya akan menggunakan kolom. Insert. Kita gunakan kolom di sini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya pada sheet 6. Nah, di sini ini ada beberapa. Kita gunakan yang lain. Insert line. Lalu yang ini juga insert line. Nah, untuk yang bawah ini sedikit berbeda. Kita akan menggunakan insert sama tab line. Nah, lalu perbedaannya itu ada di sini. Kita gunakan negative point. Lalu kita beri ke tempat aksis. Lalu kita pencet yang show aksis. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini, pada sheet 7, kita akan menggabungkan beberapa data menjadi satu sparkline. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita select semua, insert, kolom. Kita hanya pilih pada satu tempat. Nah, seperti itu. Lalu kita akan besarkan ininya. Supaya terlihat. Nah, sebenarnya tidak perlu dibesarkan, kita bisa merge cell beberapa tab di sini untuk kita jadikan tempat ini. Kalau seperti yang ini kan jelek jadinya, hanya satu tab yang panjang. Tapi kalau kita merge cell beberapa sel, jadinya seperti begitu. Lalu sheet 8. Di sini kita menggunakan line. Kita taruh di sini. Nah, lalu saya akan memberikan marker pada line ini. Nah, di sini kita hanya ingin menunjukkan last 7 day atau 7 hari terakhir. Berarti kalau saya mempunyai data dari hari ke-16, 7 hari yaitu dari 10 sampai 16.
Kita select yang dari ke 10 sampai 16, kita line, kita pilih di sini, lalu kita klik OK. Saya akan memberi marker juga di sini. Lalu sheet ke 10, ini sama caranya, kita select dulu, line, kita insert, kita masukkan di sini. Nah, di sini saya ingin menyederhanakan tabel ini, yaitu dengan cara pada tiap bulannya saya ingin menghilangkan tiap bulannya ini. Saya ingin ngedrag sampai bulannya ini hilang. Nah, di sini kan terlihat bahwa ininya juga ikut hilang spakline-nya. Tapi tidak perlu khawatir, ini ada caranya. Kita select dulu di tempat spakline-nya, lalu kita klik ke menu desain, edit data. Nah, di sini ada hidden and empty cell. Kita klik, kita centang yang bagian show data in hidden rows and column. Jadi data yang tertutup atau terhidden ini tetap akan terbaca oleh Excel sehingga menunjukkan spakline-nya. Lalu sheet berikutnya, nah di sini kita akan membuat spakline ini terpisah. Untuk yang Western kita taruh di tempat Western di sini pada tab ini. Untuk Eastern kita akan taruh di tempat Eastern region. Nah, di sini terlihat bahwa ada spakline yang menutupi atau yang tertindih sama kata-kata. Nah, caranya itu supaya bagus, karena ini kan yang bermasalah di vertikalnya, bukan horizontalnya. Jadi kita custom value yang paling bawah ini. Lalu kita pilih di sini, saya akan masukkan angka 200. Klik OK. Nah, jadi seperti itu caranya untuk kalau misal ada yang seperti tadi tertutup begitu. Itu tadi beberapa cara untuk penggunaan spakline. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke bagian kedua, yaitu penggunaan conditional formatting. Yang pertama, saya memiliki data ini, beberapa data, ada data bar, color scale, icon set, greater than 400, sama within top 40%. Di sini itu maksudnya penggunaan conditional formatting untuk data bar, color scale, icon set, dan dua lainnya. Caranya sama, simple. Kita select data bars, kita pilih yang conditional formatting, kita pilih data bars. Seperti ini. Untuk color scale juga sama, kita select, kita pilih color scale, icon set sama juga, kita pilih conditional formatting, icon set, kita pilih ini. Lalu greater than 400 ini kita select juga, di sini conditional formatting, kita pilih yang highlight cell terus. Lalu kita masuk ke greater than. Jika permintaannya itu less than 400, kita masuk less than, between 400
di 100 N400 berarti kita pilih yang between. Tapi di sini karena permintaannya greater than, kita pilih yang greater than. Kita tulis 400 di sini. Nah, untuk yang within top 40%, kita pilih closure formatting. Top or bottom rules, kita pilih yang top 10%. Sama, kalau permintaannya itu bottom 10% atau bottom 60%, itu kita pilih yang bottom ini. Tapi kalau di sini permintaannya top 40%, berarti kita pilih yang top. Lalu kita ganti ini jadi 40. Oke. Itu lalu di sini saya akan memakai rule saya sendiri atau membuat rule dalam conditional formatting. Kita select dulu datanya, lalu kita pilih yang new rule. Kita pilih yang select rule type-nya itu format all cell based on the value. Kita pilih icon set. Di sini type-nya saya pilih yang formula. Nah, icon style-nya pilih terserah yang disukai. Lalu sama dengan saya ingin menggunakan average di sini. Saya akan drag semua cells ini, lalu saya tutup kurung, lalu saya akan copy, jangan dikopas. Kita terus ulang saja. Lalu ini, lalu kita tutup kurung seperti begini. Nah, langsung keluar seperti ini. Untuk yang ini, di sini saya akan membuat sama seperti tadi rule saya sendiri dengan cara seperti begini. Kita select conditional formatting, new rule. Kita pilih yang two colors icon set. Di sini saya akan menggunakan formula juga. Caranya masih sama seperti tadi. Kita klik OK. Itu agak nge-lag. Bentar. Nah, kembali ke sini tadi. Nah, di sini tuh kita masuk ke tuple tadi, new rule, tuple icon set. Kita pilih yang formula. Kita masukkan formulanya. Kita oke. Nah, di sini kita akan membuat rule yang bertumpuk. Kita manage rule, kita buat pilih yang new rules. Nah, di sini saya akan memilih yang select rule type-nya ini format only cell that contain
Nah, di sini saya akan menggunakan yang greater than or equal to. Kita masukkan rumusnya seperti tadi, sama dengan average. Kita pilih yang ini sampai bawah. Lalu kita oke. Kita centang stop if true. Oke. Nah, seperti itu. Jika ingin menampilkan satu simbol saja, atau hanya ingin menampilkan yang ingin kita inginkan. Jadi yang saya buat itu, saya ingin menampilkan yang hanya greater than rata-rata dari data ini. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat show data bar outside cells. Caranya kita select, lalu conditional formatting, data bars. Nah, seperti ini kan. Lalu kita pergi ke tab insert. Kita pilih, kita pilih manage rule, terus edit rule, kita pilih yang show bar only, seperti ini. Nah, di sini itu gunanya untuk menghilangkan angka ini dan hanya memperlihatkan barisnya saja. Lalu selanjutnya yang ini, kita seperti ini, lalu conditional formatting, new rule, kita pilih yang icon set, kita pilih persen, kita pilih number saja, number. Nah, di sini kita akan masukkan angkanya itu 0,03 dan untuk di bawahnya ini minus 0,03. Oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk penggunaan simbol ini, jadi kita akan membuat simbol di sini. Caranya kita ke tab insert, kita pilih simbol. Di sini pada font itu font Arial, subsetnya itu geometric shape. Kita masukkan yang bawah, panah ke bawah, sama kita pilih yang panah ke atas. Seperti ini. Kita insert, kita close. Lalu di sini kita kopas. Nah, kita kopas. Salah. Kita kopas dulu ini. Nah, lalu di sini tuh kita select, terus kita format cell. Pada bagian custom, kita akan pilih yang ini. Kita hapus. Lalu kita paste ininya. Nah, di sini kita akan memberi tulisan 0%. Lalu kita beri titik koma, 0% juga. Nah, seperti begini. Lalu kita oke. Nah, terlihat di sini berubah kan? Seperti itu. Lalu untuk basic camera tools itu
Di sini kegunaannya untuk memunculkan kamera atau men-screenshot seperti di HP gitu. Caranya pilih file, option, lalu kita pilih yang quick access toolbar, kita cari kamera. Bentar. Gimana ya kamera ya? Bentar. Oh, ini kita pilih yang command in dari phone dulu, supaya kita bisa menemukan kamera. Harusnya sih begitu. Nah, kok enggak ini? Ini kameranya sembunyi di mana ya? Baik. Oh, ini loh kamera. Ya ampun, kamera. Nah, kita masukkan di sini dengan cara mendouble klik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan keluar kamera. Kita klik kamera ini. Kita coba ini pada tabel ini saja ya. Tabel ini kita klik dulu kameranya, kita klik tabelnya. Nah, misalnya kita pilih ini ya, yang angka 75. Kita kamera, lalu kita paste ke sini. Terus, jadi deh seperti itu cara penggunaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf. Sekian, selamat malam dan terima kasih.